Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mega Manga. Di video kali ini kita kembali melakukan manga haul, kali ini untuk bulan November. Ya, lumayan banyak sih yang saya beli bulan ini, terutama yang manga impor ya. Sebenarnya bukan cuma bulan ini sih belinya udah bulan-bulan lalu. Cuman karena baru nyampe bulan ini, jadi saya masukin di haul November ya. Ya, nggak perlu berlama-lama, langsung kita mulai aja. Komik yang pertama kita mulai dari komik manga Indonesia dulu ya. Yang pertama itu ada Promised Neverland volume 20. Ini tamat ya, udah volume terakhir. Ini manga yang selalu ada di setiap manga haul saya. Hampir setiap manga haul muncul ya sebagai manga pertama, dan akhirnya tamat juga. Ini harganya 35.000 ya, walaupun sebenarnya ini tetap tipis, tapi sebenarnya jauh lebih tebal daripada volume sebelumnya. Makanya harganya lebih mahal sedikit. Naik 7.000 ya, karena normalnya itu 28.000. Jadi ya, karena udah lengkap. Sebenarnya sih saya mau jual, cuman karena yang versi bahasa Inggris saya belum lengkap, jadi ya belum saya jual deh. Nungguin yang versi bahasa Inggris dulu lengkap, baru nanti mungkin saya jual ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya komik saya yang paling tipis ya, Juru Masak Para Meiko volume 9. Ini belum pernah saya baca sama sekali. Saya tumpukin aja dulu, tunggu banyak-banyak, baru saya baca mungkin ya kalau udah tertarik. Ini walaupun tipis harganya tetap 28.000 ya. Kita lanjut. Selanjutnya ada Fire Force volume 18. Ini sama harganya 28.000. Ini gak belum saya baca sama sekali, jadi belum bisa komentar banyak. Lalu ada One Piece volume 97. Harganya sama 28.000. Kalau One Piece pasti selalu saya baca sih, karena saya selalu membandingkan dengan versi-versi lainnya. Jadi kalau beli langsung saya baca biasa ya. Lalu ada Ajin volume 16. Ini harganya 30.000. Lebih mahal 2.000 dari yang normal karena ini level komik ya, ukurannya lebih besar sedikit. Kalau ketebalan tetap sama ya, karena sama-sama kertas koran. Ya. Lalu selanjutnya ada The Apothecary Diaries volume 3. Harganya 45.000. Ini saya nggak tahu kenapa bisa harganya mahal begini, padahal ukurannya ukuran kayak komik kertas koran, dan ketebalan juga nggak terlalu tebal. Kalau soal halaman berwarna saya belum buka, jadi saya nggak tahu ya. Saya tetap nggak ngerti kenapa ini bisa mahal dibandingkan comic book paper pada yang normal ya. Comic book paper normal itu harganya sekitar 40.000, dan ini mahal 5.000, tapi ukurannya lebih kecil dan ketebalnya biasa-biasa aja. Jadi agak heran sih kenapa mahal. Selanjutnya ada Interview with Monster Girls volume 1. Harganya 40.000 ya, normal, book paper. Saya lumayan suka ceritanya, unik ya, dan lucu. Mungkin bakal saya review nanti kalau sempat ya. Selanjutnya ada A Man and His Cat volume 5. Ini lumayan cepat juga sih keluarnya ini loh, komik. Udah 5 volume aja. Ini harganya 40.000 ya. Saya baru baca volume 1-nya sih, belum lanjut ke volume 2 sampai 5 ini. Ngumpulin aja dulu. Lalu ada I've Been Killing Slime for 300 Years and Max Out My Level volume 3. Ini salah satu komik dengan judul terpanjang ya. Harganya 45.000, lebih mahal sedikit daripada comic book paper pada umumnya. Saya nggak tahu kenapa juga. Di luar ada penjual lewat. Lalu ada Detective Conan Comic Movie Edition The Raven Chaser volume 3 dari 3. Artinya udah selesai ya. Harganya sama 40.000. Kalau yang movie comic edition kayak gini, sebenarnya udah saya nonton sih animasinya, animenya.
Cuman saya lengkapin aja komiknya buat koleksi gitu. Karena kalau dari gambar walaupun mirip tapi tetap nggak terlalu serak dengan gambarnya ya. Karena bukan Yamagosu yang gambar. Entah kenapa pokoknya nggak serak lah sama gambarnya. Cuman tetap saya koleksi aja sih. Lalu ada Detektif Conan Premium Volume 9 yang berisi volume 17 dan 18 ya. Harganya 65.000 karena tebal ya. Dan isinya 2-in-1, jadi wajar. Saya belum baca sih yang volume ini. Semoga nggak banyak typo lah atau kesalahan kayak volume-volume sebelumnya. Itu sih yang paling sering dari Conan ini. Lalu ada Jujutsu Kaisen volume 4. Harganya 40.000 sama. Dari segi cover saya rasa ini paling keren ya. Dari semua covernya Jujutsu Kaisen sejauh ini. Ini belum saya baca ya. Saya baru baca sampai volume 3. Nanti saya baca kalau sempat ya. Dan selanjutnya ini komik-komik level atau Akasha ya. Yaitu pertama Goku Shufudo volume 4. Harganya 40.000. Untuk ukuran komik level yang book paper ini termasuk murah ya. Biasa book paper yang level agak mahal. Mungkin karena ini tipis makanya agak murah. Ini ceritanya kocak ya. Kehidupan sehari-hari tapi dibumbui dengan komedi-komedi khas Yakuza. Cocok banget sama komedi saya ya. Jadi saya suka ketawa-ketawa bacanya. Lalu selanjutnya ada Final Fantasy Lost Stranger volume 1. Ini 48.000. Agak lebih mahal daripada book paper biasa karena ukurannya besar dan tebal ya. Lumayan tebal ini. Tapi ini bukan Akasha ya. Padahal ukurannya ini rata-rata ukuran Akasha lah. Tapi ini tetap MNC, bukan Akasha saya lihatnya. Entah kenapa, mungkin karena ceritanya nggak terlalu dewasa jadi nggak dimasukin di Akasha. 48.000, cuma beda 3.000 sama yang Apotheka Diaries tadi, padahal ini jauh lebih bagus ya. Nah, selanjutnya ada Re:Zero Chapter 2 Volume 3. Ini belum saya baca sama sekali jadi nggak tahu ceritanya. Harganya 45.000. Itu yang normal untuk Akasha, biasa yang book paper ya. Selanjutnya ada Revenge Club volume 3, ini udah tamat. Harga 45.000. Akasha book paper normal ya harganya. Ini cuma 3 volume tamat ya. Saya belum baca sama sekali. Nungguin ini selesai baru saya baca. Dan akhirnya bisa saya baca karena udah tamat. Semoga ada waktu ya untuk bacanya. Karena banyak banget buku yang lagi saya mau baca. Oke, kita beralih ke manga impor. Yang pertama itu ke manga Jepang dulu ya. Pertama ada Tokyo Revenger volume 2. Ini saya beli tankobon ini cuma untuk koleksi aja. Saya rencananya memang cuma mau beli 2 volume ya. Volume 1 dan 2 nya. Selanjutnya mungkin bakal saya koleksi yang versi Indonesia aja. Karena udah dipastiin bakal terbit tahun depan ya. Volume 1 nya kayaknya Januari kalau nggak salah. Dan ada juga katanya versi Inggris sudah mau terbit nanti tahun depan juga. Tapi mereka versi 2-in-1 ya. Jadi 2 komik dalam 1 2 volume dalam 1 buku. Rencananya saya mau beli volume 1-nya sih, cuma buat koleksi doang, cuma perbandingan gitu. Soalnya saya suka lihat komik 2-in-1 biasanya. Oke, selanjutnya Burn the Witch. Ini karangan Tite Kubo, pengarangnya Bleach ya. Ini one shot, jadi langsung selesai 1 buku. Cuman katanya ada lanjutannya nanti, walaupun saya nggak tahu kapan keluarnya ya. Yang ini saya nggak bisa kasih harganya karena harganya dalam bahasa Jepang, jadi beda-beda konversinya setiap hari. Lalu ada Sakamoto Days volume 1. Ini salah satu komik shonen favorit saya yang baru. Saya suka komedi, actionnya, gambarnya juga lumayan suka. Pokoknya ini salah satu favorit saya di antara komik-komik
Shonen Jump yang paling baru. Katanya sih mau diterbit di sini juga, tapi ya nggak tahu bagaimana update-nya. Selanjutnya ada Mashle Volume 1. Ini juga salah satu shonen terbaru favorit saya juga ya. Rata-rata yang saya beli tankobonnya sih rata-rata komik shonen yang saya suka aja. Rata-rata saya cuma beli volume 1 cuma untuk koleksi gitu. Ini kabarnya bakal diterbitin juga sih sama Alex. Udah pernah kasih lihat kalau nggak salah. Tapi ya nggak tahu terbitnya kapan. Semoga cepat ya, kita tunggu aja. Lalu ada Kaiju 8 volume 1. Seperti dua tali ini juga favorit saya ya. Tapi ini kan di Shonen Jump Plus ya, bukan di Shonen Jump. Ceritanya unik dan bagus. Gambarnya juga bagus. Kali ini udah pasti bakal diterbitin sama MNC sih. Udah dikasih lihat pas proses pengeditannya ya. Jadi ya udah pasti tahun depan sih. Sama kayak Burn the Witch juga. Lalu ada Sweet Guy volume 1 dan 2. Ini manhwa yang dikonversi jadi manga ya. Saya beli ini karena suka covernya. Yang gambarnya nyatu gini. Kalau soal ceritanya no comment. Silakan cari tahu sendiri. Dan tankobon terakhir adalah Kingdom volume 3, 4, 5, dan 6. Kebetulan nemu toko di Tokopedia yang jual berurutan, jadi saya ambil aja. Ya sebenarnya saya berharap ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, cuma sampai sekarang belum ada info lagi kalau bakal diterbitin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Makanya terpaksa beli yang versi Jepangnya aja, koleksinya. Saya rencana mau koleksi yang cerita-cerita yang saya suka aja ya, yang art saya suka. Nggak semua sih, kalau semua aduh susah banget. Jadi ya saya cuma bakal koleksi yang beberapa volume yang saya suka aja. Oke, itu dia yang tankobon. Selanjutnya kita ke yang manga impor bahasa Inggris. Yang paling pertama itu Chainsaw Man volume 8. Tinggal 3 volume lagi tamat ya. Sebenarnya saya udah baca dulu ini di Shonen Jump app. Cuman kalau udah tamat nanti mungkin bakal saya baca ulang lagi ya. Karena beda gitu, beda rasanya kalau baca dari HP sama atau laptop sama baca secara fisik ya, sensasinya beda. Lalu ada Promised Neverland volume 5 Viz Media. Karena udah dapet volume ini, tinggal 3 volume lagi yang belum saya punya, yaitu volume 7, 10, dan 11. Kalau udah lengkap itu mungkin bakal saya jual yang versi bahasa Indonesia ya. Tapi ya susah banget nyadinya, udah habis di mana-mana. Lalu ada Burn the Witch versi Inggris Viz Media. Ini sama yang kayak tadi ya, cuma yang tadi versi Jepang, ini versi bahasa Inggrisnya. Terus ini bukan pakai jaket tapi pakai slipcase, jadi bisa dibuka. Cuman karena di bagian atas dan bawahnya tetap terekspos, jadi ya tetap saya kasih plastik supaya nggak menguning kertasnya ya. Lalu ada Attack on Titan Omnibus volume 1, 2, 3. Ini udah saya review di video sebelumnya ya, jadi kalau mau tahu tentang komik yang ini silahkan tonton video yang sebelumnya itu. Dan manga terakhir untuk bulan ini yang import adalah ini dia, One Piece Box Set 2. Ini saya pesan di Book Depository sekitar bulan Agustus, dan saya ambilnya bulan November, akhir November kemarin ya. Jadi sekitar 3 bulan. Tapi sebenarnya udah nyampe bulan September sih katanya. Dan karena alamatnya nggak lengkap dikirim dari Book Depository, makanya nggak sampai-sampai ke rumah saya. Akibatnya saya ngambil sendiri di kantor pos setelah dihubungi sama bea cukainya. Alhasil saya harus bayar denda 400.000. Katanya biaya penyimpanan lah. Aduh.
Ya saya belinya lumayan murah sih harganya, setengah dari harga aslinya kali. 1,6 saya dapat ini, tambah denda 400, jadi ya 2,2 juta lah. Harga aslinya ini kisaran 2,8 sampai 3,5 ya. Jadi ya tetap murah sih walaupun kena denda, tapi tetap aja ngerasa rugi. Ini berisi volume 24 sampai 46 ya. Mungkin nanti bakal saya bikin reviewnya sama kayak yang box set 1 dulu. Dan ya saya rasa itu dia Manga Haul untuk bulan November ini. Untuk video selanjutnya rencana saya mau bikin haul untuk komik Amerika ya, untuk yang bulan Oktober dan November. Saya kelupaan bikin waktu bulan Oktober karena banyak banget yang saya lakukan itu, jadi lupa. Sama saya nanti berencana buat video tentang manga-manga yang terbit tahun 2021, dan saya mau bikin top 5 nya gitu ya untuk rekomendasi. Jadi ya nantikan saja. Sama pas akhir tahun atau awal tahun mungkin bakal saya upload video collection manga untuk tahun 2021. Jadi nantikan saja semuanya di channel ini. Ya, saya rasa cukup sampai sini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih dan ya sampai jumpa. Bye bye.